ternyata meskipun sama-sama ekstrim sport dan sama-sama main di ketinggian, sensasinya main rappelling ini beda banget sama para layang. Nempel Pak, ikannya Pak. Nah, garang asam ikan keting dan ikannya udah mateng nih. Sekarang tinggal kita nikmatin aja. Dikelilingi barisan pegunungan, pantai, sungai, persawahan, hingga kebun, Malang menyajikan panorama alam yang tiada duanya. Banyak destinasi, baik yang sudah tersohor maupun masih tersembunyi, yang siap untuk dieksplorasi. Hari ini kita sedang berada di pantai selatan dan kita sedang menuju ke salah satu spot di mana kita bisa bermain para layang, para motor sekaligus camping. Kita mau kemana? Pantai Modangan. Kita mau ke Pantai Modangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Malang Selatan memang tersohor akan hutan dan pantainya yang masih alami. Ada sekitar 57 pantai yang berjajar di selatan kota apel ini. Akhirnya sampai juga kita di Pantai Modangan. Di sini pemandangannya luar biasa keren pokoknya. Apalagi tempatnya ini cocok banget dijadiin tempat buat camping. Nggak pakai lama kalau gitu, sekarang saya mau prepare dulu. Sekarang tenda sama awningnya udah kebuka semua. Nah, mumpung cuacanya bagus nih, kita mau mengisi waktu dengan main para layang dan para motor. Sekarang kita prepare dulu. Berjarak 70 km dari pusat kota Malang, Pantai Modangan terletak di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Selain menikmati keindahan alam, di sini juga saya akan camping dan melakukan para layang dan para motor bersama keluarga saya. Saya akan take off dari atas Bukit Waung. Bukit setinggi 200 meter lebih ini menjadi lokasi ideal untuk lepas landas. Akhirnya nyampe juga di lokasi take off. Nah, uniknya di Pantai Modangan ini terdapat dua lokasi take off di dua kabupaten yang berbeda. Yang pertama di sana tuh. Lokasi take off yang ada di bukit di belakang saya ini terletak di Kabupaten Blitar, sedangkan yang kedua ini yang mau saya pakai buat terbang sekarang terletak di Kabupaten Malang. Nah, kebetulan di take off sekarang anginnya lagi cross kiri, jadi angin datang dari sebelah kiri kita. Tapi bisa dilihat windshocknya itu lurus, nggak banyak goyang, berarti anginnya lagi laminer nih, karena depan kita pantai dan nggak ada hambatan. Sebelum take off, wajib hukumnya mengecek 5 alat keselamatan, yakni helm, harness, tali dan tali cadangan, serta handy talkie. Alright. Oke, clear. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari atas langit, pemandangan Pantai Modangan ini memang luar biasa. Kontur alam Pantai Modangan yang lepas membuat penerbangan kali ini bebas hambatan dan turbulensi. Benar-benar surganya para layang. Emang angin pantai ini nikmat banget rasanya. Wah, apalagi dengan suguhan pemandangan yang indah banget. Kita bisa lihat perbukitan hijau dari Bukit Waung, Pantai Modangan. Kita terbang pas banget menghadap ke laut. Dan kalau bisa dilihat di depan saya ini berbatasan dengan Cakrawala itu langsung Samudra Hindia. Jadi, wah, seger banget liatnya.
Hamparan pasir putih sejauh 1 km juga terlihat jelas. Di pasir itulah nanti saya akan mendarat. Di sepanjang hamparan pantai ini sebenarnya kita mau bebas landing dimanapun bisa. Tapi karena kita terbang barengan, saya akan landing di tempat adik saya landing. Kebetulan adik saya udah take off duluan, jadi saya mengikuti jalurnya. Jadi kalau kita nggak terbang sendirian, kita terbang rame-rame, itu ada yang namanya lalu lintas udara yang harus kita perhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mendarat di pantai membutuhkan teknik yang berbeda jika dibandingkan dengan mendarat di gunung. Di pantai butuh approach yang lebih tinggi. Happy landing akhirnya. Enak banget emang terbang di pantai. Tapi karena penerbangan kita cuma sebentar, aku nggak mau langsung lipat parasut nih. Mau main ground handling dulu sama adik-adik aku. Kayak main layangan gitu. Selesai para layang, kini waktunya menyaksikan keluarga Gimana nih? saya Bentar, beraksi dengan para motor. Aman. Nah, setelah para layang landing, sekarang saatnya para motor untuk take off. Para motor ini take off-nya nggak perlu dari tempat ketinggian, makanya take off-nya di area landing para layang tadi. Udah siap buat take off, sekarang tinggal nyalain mesinnya aja. Aduh, berat. Satu kali. Gak kuat. Biar adik aja yang nyalain. Langsung. Mantap. Hah? Berbeda dengan para layang, para motor tidak butuh tempat tinggi untuk lepas landas. Para motor bisa take off dari mana saja asal tempatnya lapang. Nah, kenapa para motor dan para layang terbangnya harus dipisah? Karena hembusan angin dari mesin para motor berbahaya untuk para layang dan bisa membuatkan parasut tidak stabil. Keberadaan baling-baling yang digerakkan mesin berkapasitas 350 cc membuat sang pilot bisa terbang atau istilahnya power paragliding. Meski terlihat mudah, terbang dengan para motor tidak bisa sembarangan. Setiap penerbang solo, baik itu para layang atau para motor, harus sudah memiliki lisensi melalui pelatihan khusus. Nah, yang barusan ini namanya touch and go. Jadi nggak bener-bener landing, menepakkan kaki ke tanah, habis itu take off lagi. Mantap! Seru nggak? Seru dong! Jangan ditanya. Nah, para motornya udah landing, semua pasti pada capek nih. Sekarang saatnya saya untuk pergi mencari bahan untuk makan kita. Petualangan saya berlanjut. Masih di pantai selatan Malang, kali ini saya akan mencari salah satu hasil laut favorit nelayan di sini. Sekarang saya mau mencari lobster di tempat yang lokasinya nggak jauh dari Pantai Modangan. Namanya Pantai Watu Lepek. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Watu Lepek menjadi lokasi yang pas untuk berburu lobster. Dasarnya yang berbatu karang menjadi habitat ideal lobster berkembang biak. Ini pertama-tama kita mau pasang umpannya dulu. Kalau orang sini sih bilangnya ini namanya rungken yang bakal dimakan sama lobsternya nanti. Gimana Pak pasangnya? Sini. Oh, Pak. Dibuka dulu aja. Nah, cara pemasangan umpannya pun unik. Jadi rungkennya ditusuk dulu lalu dimasukin ke dalam
benang gini, jadi kayak ngejahit gitu. Nah, ini jaring yang kita pakai pun juga unik bentuknya, bulat terus jaringnya besar-besar kayak gini. Namanya kalau di sini blengker. Saya harus hati-hati mengingat ombak pantai selatan ini tepat berada di tepi Samudra Hindia. Pantai yang terletak di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang ini bisa dikategorikan sebagai hidden gem karena lokasinya yang berada di balik bukit dan jarang dikunjungi wisatawan. Nah, untuk memasang umpan di sini kita harus benar-benar memperhatikan langkah karena selain karangnya yang licin, di bawah juga banyak bulu babi nih. Pokoknya jangan sampai kena bulu babi. Nah, uniknya dari jaring ini adalah di jaringnya terdapat dua paku kayak gini nih. Fungsinya dari paku ini adalah untuk dikaitkan ke batu supaya tidak hanyut terbawa ombak. Kita nyari batu yang berlubang dulu buat dipasangin. Jaring yang saya pasang ini sebetulnya berfungsi sebagai perangkap dan akan diambil pada esok hari. Karena setelah dipasang kita harus nunggu selama semalam. Dan kebetulan bapaknya udah masang kemarin malam, sekarang kita mau cek yang udah dipasang. Sebelah mana, Pak? Sebelah sana. Sana ya. Lobster batu merupakan salah satu komoditas laut yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Hewan yang masuk ke dalam keluarga udang-udangan ini memiliki nilai jual hingga Rp250.000 per kilogramnya. Belakang batu. Belakang batu ini ya? Oh ini, tuh Pak, ada lobsternya tuh Pak. Ya. Wow. Ah, rezeki anak soleh. Wah, gede Pak lobsternya. Kita lepas dulu ya. Aman nih nggak ini? Aman. Oke. Wow. Wih, gede Pak lobsternya Pak, keren. Nah, ini nih lobster yang berhasil kita tangkap. Nah, lobster ini ternyata yang banyak di pantai ini adalah jenis lobster batu. Bisa dilihat cangkangnya keras banget. Makanya kenapa dia disebut lobster batu. Seperti jenis-jenis lobster yang lain, lobster batu memiliki mata majemuk dan 2 pasang antena panjang. Krustasea ini juga memiliki 5 pasang kaki yang berfungsi sebagai penjepit dan untuk bergerak. Ya, dapat lagi nih, Jen. Wow, mantap Pak. Widih. Banyak dapatnya. Wow, beruntung banget ya Pak, kita dapat lobster semua. Ya. Kalau saya minta sedikit gitu buat diolah di camper van, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh ya, mantap. Karena udah gelap juga, saya mau langsung bawa lobster ini buat diolah di camper van. Ikuti jejak saya, Jejak petualang.